Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wulandari Jana Astuti. Jadi pada video kali ini saya akan kembali menjelaskan mengenai silinder, solenoid valve, reed switch sensor, dan lain sebagainya. Tanpa menunggu lama, oke, mari kita lanjut ke penjelasannya. Nah, jadi yang pertama kita bahas ini adalah silinder ya. Jadi silinder itu merupakan salah satu jenis aktuator yang menggunakan tekanan udara atau udara bertekanan untuk menghasilkan gerakan linear atau lurus secara bolak-balik. Nah, di sini saya sudah beri contoh gambaran tentang silinder ini ya. Di sini yang atas ini, nah silinder itu memiliki dua jenis. Yang pertama single acting cylinder dan double acting cylinder. Nah, yang di atas ini merupakan contoh dari single acting cylinder ya. Jadi yang pembedanya itu, kalau single acting cylinder itu cuma memiliki satu port atau satu input untuk masukkan udaranya. Sedangkan double acting cylinder itu memiliki dua port di sini. Nah, di sini dia memiliki dua input. Jadi untuk single acting cylinder itu dia akan nanti didorong maju, pegasnya tuh akan maju karena dorongan udara. Nah, dia akan kembali lagi dengan dibantu pegas yang ada di dalam tabung ini ya. Sedangkan double acting cylinder itu untuk maju dan mundurnya itu dikontrol oleh tekanan udara bertekanan itu. Nah, untuk prinsip kerja atau cara kerjanya itu sama seperti yang tadi saya jelaskan. Dia tuh akan jadi pegas ya, jadi piston ini bakal didorong oleh udara yang bertekanan, lalu ini kan akan maju, pistonnya akan maju. Kemudian untuk batang piston ini itu bakal memberikan gerakan, misalnya dia seperti mendorong, menjepit gitu ya, sebuah benda gitu. Nah, untuk jenis-jenis yang lain itu di sini masih banyak lagi. Ini tanpa batang piston ya, jadi dia akan bergerak tanpa batang piston. Nah, di sini ada contoh rotary cylinder, dia jadi berputar. Ini double acting cylinder, dan ini masih banyak lagi yang lainnya seperti tie rod cylinder, compact cylinder, round cylinder, ISO cylinder, dan masih banyak lagi. Nah, untuk komponen utamanya yang ada dalam silinder itu, pertama ada tabungnya. Di sini saya akan jelaskan tentang komponen yang ada di single acting cylinder ya. Di sini ada batang piston, ini yang panjang ini, dan di ujungnya, jadi batang piston ini yang di ujung, ini piston dari belakangnya sampai sini itu piston, ini batang pistonnya. Kemudian di sini ini adalah pegasnya ya. Nah, ini tabungnya, lalu ini adalah portnya untuk masukkan udaranya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang solenoid valve 5/2. Jadi solenoid valve 5/2 itu adalah jenis katup kontrol arah yang memiliki 5 port dan 2 posisi kerja. Jadi sesuai namanya, solenoid valve 5/2, 5 itu adalah banyaknya port ya, banyaknya port yang ada di katup tersebut. Ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk duanya itu adalah posisi kerjanya. Jadi dia memiliki dua kotak di sini. Nah, itu merupakan posisi kerja. Dia memiliki dua posisi kerja. Oke, jadi solenoid valve itu digunakan untuk mengontrol aliran udara atau cairan dalam sistem pneumatik ataupun hidrolik. Nah, katup ini sering digunakan untuk aktuator kerja ganda ya, atau double acting cylinder. Jadi lebih sering digunakan pada double acting cylinder. Untuk port-portnya itu di sini ada port bernomor 1 itu untuk inputnya, kemudian 2 dan 4 untuk outputnya, dan 3 dan 5 ini untuk pembuangannya. Oh ya, juga solenoid valve 5/2 ini memiliki dua jenis. Yang pertama itu single solenoid valve dan double solenoid valve. Untuk perbedaannya itu kita bisa lihat di komponen ini ya. Untuk single dia memiliki satu coil dan satu pegas. Gunanya ketika coil ini dialiri arus, dia akan mendorong posisi kerja atau merubah posisi kerja yang awalnya di posisi kerja di sini, dia akan berubah ke sini. Kemudian ketika coilnya tidak aktif, dia akan kembali ke posisi awalnya karena dorongan dari pegas ini. Sedangkan untuk double solenoid itu dia memiliki dua coil. Jadi untuk sama seperti single ya. Jadi ketika coilnya diaktifkan, yang awalnya dia di posisi kerja pertama, dia berubah ke posisi kerja kedua. Nah, untuk membalikkannya kita perlu mengaktifkan coil kedua.
Jadi setelah coil keduanya diaktifkan, baru dia akan merubah posisi kerjanya. Selanjutnya kita bahas flow control valve. Flow control valve atau katup pengatur aliran udara itu merupakan sistem pneumatik yang berfungsi untuk mengatur kecepatan gerak aktuator. Biasanya mengatur gerak silinder ya. Nah, cara dia mengatur kecepatan silinder itu dengan membatasi jumlah udara yang mengalir. Jadi untuk kondisi majunya, untuk agar silinder itu dapat maju, itu bisa digunakan untuk mengatur maju piston yang ada di silinder itu dengan membatasi udara yang mengalir, itu menggunakan katup ini. Nah, katup ini memiliki dua jenis. Yang pertama itu one way dan two way. Kalau untuk one way, dia cuma mengatur satu arah. Misalnya dia cuma bisa mengatur gerak maju silinder, gerak maju pistonnya. Jadi untuk mundurnya itu dia bakal normal lah. Sedangkan untuk two way itu dia bisa mengatur dua arah, sesuai namanya dua arah. Jadi dia maju dan mundurnya silinder itu bisa diatur. Oke, selanjutnya kita membahas red switch sensor. Nah, red switch sensor itu adalah salah satu jenis saklar sensor yang menggunakan medan magnet untuk prinsip kerjanya. Untuk agar dia bekerja itu dia menggunakan medan magnet. Nah, untuk bagian-bagiannya itu terdapat dua buah logam tipis ini, 1 dan 2. Kemudian dia dilengkapi dengan tabung kaca kecil di sini. Nah, ini sama ya, bentuknya seperti ini. Kemudian dilapisi dengan ini. Nah, kemudian red switch ini dalam sistem penggabelan itu ada dua jenis. Yang pertama menggunakan 2 kabel dan 3 kabel. Yang untuk 2 kabel tuh tampaknya seperti ini, berwarna biru dan coklat. Untuk 3 seperti ini. Dan sebenarnya ada yang lain. Kita lanjut aja ke cara kerja dari red switch sensor ya. Oh ya, sebelumnya ini kita bisa lihat ini merupakan simbol dari red switch sensor. Nah, untuk cara kerjanya seperti ini. Untuk posisi awalnya dia akan NO, dia akan berbentuk NO seperti ini, terbuka. Kemudian ketika magnet itu mendekat, dia posisi logamnya akan menjadi menutup dan dapat mengalirkan arus yang masuk ke komponen yang kita jadikan outputnya ya. Nah, ini awalnya kita terbuka, lalu dia setelah magnetnya mendekat dia akan tertutup. Oke, mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan mengenai silinder solenoid valve red switch sensor. Mungkin jika ada salah kata dan kekurangan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.